memerankan peran yang berdasarkan skenario yang kami peroleh. Syahrini berenang-renang, beli bubur lemu dari Cibabat. Kami hari ini sungguh sangat senang berada di tengah Bapak dan Ibu yang hebat-hebat. Skenario yang akan kami mainkan adalah seorang guru yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, kemudian mempunyai pengalaman kerja yang cukup lama, selama 15 tahun sebagai guru yang berprestasi, sehingga dia diangkat menjadi kepala sekolah gitu. Dan sekolah ini memiliki fasilitas yang sangat bagus karena sekolah ini diasumsikan sebagai sekolah orang-orang berada. Jadi kalau tadi kelompok kedua itu sekolah yang di tempat kumuh, maka kami adalah sekolah-sekolah yang dianggap orang berada. Tapi ternyata memang sekolahnya tidak sebagus atau tidak berprestasi apa seperti yang diharapkan, karena dari indikasi tingkat kinerjanya rendah dan tingkat kompetensi gurunya juga rendah. Ini ditunjukkan oleh indikasi rapor pendidikan menurun, banyak orang tua memindahkan anaknya ke sekolah lain. Kemudian di tingkat kelompok gurunya itu mereka selalu perlu diberdayakan, didorong untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya. Walaupun fasilitasnya tinggi, tapi mereka tetap harus didorong. Ibu Ani akan diperankan oleh Ibu Lina dan pengawas akan diperankan oleh Ibu Heti. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu diantos di mingguan kemarin, Ibu. Alhamdulillah ditunggu. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah, sabarna Ibu. Alhamdulillah. Kamari sih rada batu sakedik. Ya masih sisa-sisa nih. Ya, masih hujan Bu, biasa. Iya. Oh, iya, tenang Bu, tenang. Gimana di sekolah ada hal-hal yang kemarin kan ini kita masuk tahun ajaran baru ya Bu ya? Iya. Nah, gimana nih sekarang saya dengar kemarin ada beberapa orang tua yang mengambil anaknya nih Bu ya. Terus saya kemarin dapat rapor pendidikan juga kan, waktu kemarin saya minta ke Ibu, alhamdulillah sudah keluarnya. Ya. Saya lihat di rapor pendidikannya, menurut Ibu di rapor pendidikannya apa tuh yang kemarin Ibu dapat peroleh? Ya Ibu, terima kasih Bu. Jadi alhamdulillah pembelajaran sebetulnya berjalan seperti biasa ya Bu ya. Namun sekarang ini Bu, memang salah satu kekhawatiran saya ya Bu ya, yang tadi Ibu sampaikan sudah sampai nih kepada Ibu pengawas nih. Iya. Saya kan ngobrol sama Ibu kemarin. Yang kemarin Ibu sampaikan bahwa ada apa ya, orang tua siswa yang menarik anaknya gitu. Terus kemarin Ibunya menyampaikan rapor pendidikan, saya lihat, tapi kita konfirmasi nih menurut analisa Ibu di rapor pendidikan seperti apa? Iya Bu, jadi kondisi sekarang ini tuh saya lihat beberapa minggu ke belakang ada 1-2 anak yang ditarik lagi sama orang tua mau dipindahkan. Ini juga salah satu kekhawatiran saya. Aduh, takut-takut nanti selanjutnya seperti itu, jadi tambah ini berkurang, padahal sekolah itu termasuk sekolah yang bagus ya. Terus juga betul Bu, saya sudah mendownload rapor pendidikan. Ternyata saya lihat itu kebanyakan indikator-indikatornya itu menurun. Nah, sampai diantaranya di C1 terkait dengan pelatihan GTK itu juga menurun. Yang paling lebih menurun lagi di level 2-nya terkait dengan partisipasi GTK pada PMM itu turunnya sampai 50%. Insya Allah. Ya, asalnya 20 jadi 9 berapa lah sebenarnya. Seperti itu. Muncul ya Bu ya. Muncul turunnya ya. Berarti ya Bu ya, hari ini kita kan bicara yang Ibu inginkan dari pertemuan ini apa nih? Kita akan membahas apa nih? Ya Bu, yang saya inginkan ya nanti ke depannya
maksudnya istilahnya kita tetap dipercaya oleh masyarakat, artinya anak-anak di sini oleh orang tuanya tidak dipindahkan ya Bu ya. Jadi tetap kita punya siswa yang banyak, dan juga rapat pendidikannya kalau bisa jangan terus turun. Saya tuh takut, kebetulan saya di sini jadi kepala sekolah baru Bu di sini gitu. Jadi baru 2 tahun ya Bu ya? Iya. Baru 2 tahun kan dengan saya. Iya, takutnya nanti selanjutnya wah kepala sekolah saya jadi tambah turun gitu. Itu kekhawatiran Ibu ya. Kekhawatiran yang pertama itu nanti ditarik ya. Karena memang sekolah itu kalau namanya sekolah kalau ada siswa ya Bu ya. Kalau tidak ada siswa otomatis bukan tidak bisa begini berlangsung proses pembelajaran. Jadi itu pertama kekhawatiran Ibu itu takut nanti orang tua pada mengambil anak-anaknya ya Bu ya. Terus yang kedua yang tadi meluncurnya rapat pendidikan terutama dalam pemanfaatan PMM yang meluncurnya sampai 50% gitu ya. Udah. Itu mungkin kekhawatiran Ibu untuk saat ini ya yang terdeteksi ya. Yang terdeteksi. Nah, kira-kira Bu kan harapan Ibu itu apa nih setelah dilakukan identifikasi ini menurun terus siswa, kira-kira orang tua mengambil siswa itu karena apa orang tua mengambil siswa, terus kira-kira kenapa ini sampai menurun Ibu? Ya, saya juga kenapa ya, saya mencoba ya Bu ya berdasarkan analisis SWOT juga rapat pendidikan gitu ya. Memang fasilitas di kita itu bagus, tapi melihat SDM-nya SDM ya kebanyakan memang guru-gurunya masih muda gitu. Memang cerdas-cerdas sih ya guru-guru, cuma mungkin dari segi pedagogik atau profesional yang harus terus kita tingkatkan gitu ya, sehingga mungkin ketika di pembelajarannya tidak istilahnya anak-anak tidak merasa tersentuh. Implementasi mungkin ya Bu ya, kalau guru-guru baru keluar sekolah biasanya kan suka pinter-pinter ya Bu ya, secara teori gitu ya. Tapi mungkin secara implementasi yang Ibu amati seperti itu ya, secara implementasinya seperti itu ya Bu ya. Jadi itu setelah Ibu identifikasi ya, pertama sebetulnya secara fasilitas bagus nih. Kenapa sih masih orang tua bisa mengambil anaknya? Yang kedua bahwa guru-gurunya sih sebetulnya itu modal ya Bu ya. Modalnya ya, asetnya ya. Guru-gurunya tampaknya menurut Ibu secara skillnya belum optimal. Nah itu ketika implementasi pembelajaran di kelas ya. Iya. Itu ya Bu ya. Itu yang Ibu prediksi gitu ya, analis kelemahannya ya. Kalau kekuatannya gurunya tadi baru lulus itu bisa istilahnya bisa diajak lari lah sebetulnya ya. Kekuatannya juga selain itu fasilitasnya juga udah mumpuni nih ya Bu ya. Jadi itu mungkin dua kekuatan dan 2 kelemahan. Nah, kira-kira untuk mengoptimalkan kekuatannya itu bagaimana Bu rencana Ibu? Rencana kedepannya ya Bu ya. Rencana kedepannya saya sepertinya harus membentuk tim tim kecil lah ya, untuk membuat menganalisis rapat pendidikan, membuat rencana-rencana nanti ke depannya berdasarkan analisis rapat pendidikan. Dalam waktu gitu ya. berapa lama Bu? Rencana ke depan itu dalam waktu berapa lama? Dicoba mungkin ya 3 bulan ke depan saja ya mungkin ya. Jadi rencananya 3 bulan ke depan, 1 bulan pertama saya akan membentuk tim kecil dan menganalisis rapat pendidikan. Nah, juga diantaranya dibuat program-program, misalkan diantaranya membuat komunitas belajar, karena diantaranya karena yang sangat turun itu adalah pemanfaatan PMM, barangkali nanti bisa dibicarakan di komunitas belajar. Nah, nanti bulan keduanya saya ingin bahwa komunitas belajar itu setelah dibentuk itu berjalan seperti biasa. Nah, untuk bulan ketiganya barangkali untuk penguatan lagi diperlukan pelatihan atau workshop seperti itu secara keseluruhannya. Jadi itu rencana Ibu pertamanya kompil dulu memanfaat PMM, yang kedua IHT ya, workshop ya Bu ya. Ada nggak Bu kira-kira ancaman macam hal-hal yang bisa tujuan Ibu itu tidak terlaksana? Iya Bu. Kira-kira apa ya? Sepertinya Bu itu ya anggaran mungkin ya Bu ya, anggaran juga mungkin komitmen guru-gurunya gitu. Kadang-kadang di awal semangat, nanti kalau ini terus menurun lagi seperti itu Bu. Kayaknya kemungkinannya seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu nih Bu,
kemungkinan itu kan kita harus memprediksi kemungkinan komitmen guru kurang, terus anggaran. Nah, Ibu udah punya rencana-rencana untuk supaya kendala itu bisa teratasi? Nah, kalau dari segi anggaran mungkin saya akan memanfaatkan dana-dana dari sekolah ya di antara, dan juga meningkatkan kerjasama dengan komite sekolah melibatkan komite itu juga dengan guru-guru juga ya. Iya. Melibatkan guru ya, memberi motivasi mungkin ya Bu. Ya, atau enggak mungkin saya juga perlu mendatangkan narasumber Iya. Narasumber untuk mungkin lebih diserahkan lagi terkait bagaimana sih Motivator. PMM itu. Iya. Pemanfaatan PMM-nya ya, fokus ke situ ya Bu ya. Iya. Ya karena di PMM itu kan ya Bu ya, kita tahu ya dampak-dampaknya bisa kemana-mana ya. Dari pemanfaatan PMM itu bisa kita menggali ilmu, bisa terkait bagaimana meningkatkan kemampuan literasi, numerasi anak, bisa juga itu didapat dari PMM. Kalau dukungan dari saya apa yang Ibu inginkan? Oh iya, kebetulan Ibu sebagai pengawas di sekolah saya, tentu Bu istilahnya Ibu saya inginkan terus pendampingan di sekolah terus. Nah, utamanya mungkin yang terdekat ini Bu, karena 3 bulan ke depan saya ingin mengadakan IHT dan workshop. Kalau bisa Ibu bisa menjadi bisa fasilitasi ya di sekolah gitu. Terima kasih sangat. Baik ya Bu ya, sekarang sudah terbayang ya hal-hal yang menurut Ibu agak sulit sekarang sudah terbayang ya. Kira-kira Ibu akan melakukan itu ya. Dengan pembicaraan ini jadi saya tercerahkan, asalnya saya sampai mumet gimana gitu. Ternyata oh iya, dengan berbicara dengan Ibu gitu ya. Oh ternyata saya jadi kebayang yang saya nextnya ya Bu ya. Jadi Ibu pas 3 bulan itu insya Allah ya hal-hal yang seperti itu kita pendampingannya aja Ibu. Baik ya Bu, nanti kira-kira kita ketemu lagi kapan nih? Setelah Ibu implementasi rencana-rencana Ibu, kira-kira kita bisa bertemu lagi kapan? Kalau Ibu tidak ada kegiatan, bisa Ibu bulan depannya sekalian melihat bagaimana komunitas bulan depan ya, kita ada gitu ya. Bulan depan insya Allah ya, kita agendakan ya Bu ya, kita ketemu lagi ya untuk merefleksi hasil-hasil yang sudah dilakukan. Itu saja Bu, selamat nih sudah punya tercerahkan, mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Jadi saya merasa sudah lega Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Ya. Baiknya Bu, pamit dulu ya, karena waktunya udah habis. Oh iya Ibu, terima kasih. Ibu ngalakan telat. Baik.